Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para subscribernya Mas T. Selamat malam untuk para subscriber Big Tulos Official. Tanpa terkecuali saja untuk yang ada di seluruh Indonesia, yang selalu support Mas T, selalu memberikan semangat kepada Mas T juga. Yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum subscribe, semoga setelah nonton video ini jadi mau mensubscribe. Banyak sekali penguatan-penguatan yang saya terima setelah kemarin saya bikin vlog ataupun bikin segmen cermal lagi. Cermal yang mewakili perasaan para perantau-perantau di Indonesia atau di luar negeri, atau mereka yang sudah tidak punya keluarga, mereka yang sudah tidak punya teman di sekitarnya, atau yang sedang sendiri. Banyak respon baik. Jangankan orang lain, saya sendiri gak bisa tidur. Saya dengerin suara saya sendiri. Saya dengerin suara saya sendiri, terus pakai handset, saya bisa tidur. Apalagi kalian yang lagi jauh dari keluarga, jadi jauh dari orang tua, yang mungkin saja nggak punya siapa-siapa di sana. Mbakku yang lagi telepon, maaf nggak bisa saya angkat ya Mbak Yani. Aku banyak terima sesuatu yang positif dari vlog yang kemarin. Oh iya, sorry, kalau di segmen cermal sepertinya Mas T nggak bisa sapa-sapa. Mas T nggak bisa salam-salam untuk para subscriber ya. Hanya menyapa saja. Sebentar guys, gatal banget pundaknya. Nggak ngerti sih ya. Tiba-tiba Mas T pengen membahas sebuah kata yang kata ini tuh simple, ya. Rasanya simple, katanya simple, hurufnya pun simple, tapi akibatnya luar biasa. Bisa merubah tabiat seseorang, bisa merubah pemikiran seseorang, bisa merubah mindset seseorang, bahkan bisa merubah kepribadian seseorang. Apa kata itu Mas Tulus? Sebuah kata yang bermakna cukup dalam tapi hanya pendek sekali ketika kita ucapkan, yaitu kecewa. Kecewa itu panjang, kecewa itu lebar sekali tahapnya. Sebagian besar orang cuma bisa bilang, oh iya, kecewa itu sebuah pelajaran. Oh iya, kecewa itu sebuah pengalaman. Oh iya, kecewa itu adalah sebuah guru terbaik, di mana kita harus jadi lebih baik setelah kita merasakan kecewa. Kalian gak pernah tahu, kalian tidak pernah mengerti ketika seseorang sudah kecewa, itu ada sebuah luka yang tergores,
Dan perlu kalian tahu, luka yang sudah terbentuk, luka yang sudah terbuang, luka yang sudah terlanjur terkopek, meskipun bisa kembali utuh, meskipun bisa kembali sembuh, lukanya, tetapi bekasnya belum tentu bisa hilang. Seperti halnya kaca, kaca yang retak, kaca yang sudah retak sekali terlempar oleh batu karang, oke, mungkin masih bisa kita lem, kita lakban, kita benerin, ukuran kacanya kita kembalikan seperti kaca pada semula. Ukurannya kembali, tapi sekali lagi itu kaca retak, itu kaca yang sudah retak. Ketika kalian beranggapan kaca yang sudah retak terus kembali lagi jadi bagus, oke, bermanfaat, tetap ada manfaatnya, tetap bisa kita gunakan. Tetapi apa kira-kira yang bisa kita gunakan itu akan rasanya sama, akan bentuknya sama, akan terlihat sama seperti waktu kaca itu masih utuh? Dipastikan sudah berbeda. Banyak orang yang mengatakan kalau saya ini Mas Tulus itu susah move on, Mas T itu munafik, Mas T itu nggak bisa mengakui, Mas T itu tidak bisa membuka diri kalau Mas T itu juga punya sedih, Mas T juga punya duka yang cukup dalam. Banyak orang berpikir seperti itu. Mas T tidak bisa menerima keluarga, Mas T tidak bisa menerima keadaan, dan Mas T tidak bisa menerima apa yang sudah Allah berikan ke Mas T. Itu sebagian besar komentar dari kalian. Sebelum kita lanjut bahas tentang rasa kecewa itu tadi, saya pengen baca beberapa komentar yang sudah masuk di segmen Cermal yang kemarin malam. Dari Mas Ahmad Firdaus, ketika kita diuji oleh Allah, kita nggak disuruh pikir mumet cari jalan keluar. Allah cuma nyuruh kita bersabar. Allah ngasih ujian pasti juga dengan akan ngasih jalan keluarnya. Hanya saja kita manusia dengan batasan-batasannya. Sabar. Sebelum Mas T lanjutkan pembahasan, Mas T baru sadar kalau Mas T itu dulu pernah punya blog. Alamatnya adalah bigtulusblogspot.com. Dan dulu Mas T itu orangnya melankolis sekali. Mas T dulu sangat melankolis. Mas T itu
Setiap malam harus bikin kata-kata mutiara, setiap malam harus bikin puisi untuk mengungkapkan isi hatinya Mas T, apa yang hari ini Mas T rasakan. Jadi dulu Mas T pernah punya buku diary, di mana Mas T nulis setiap pulang, hari ini ngapain aja, hari ini apa yang saya kerjakan, hari ini apa yang saya rasakan. Dan kebanyakan kesedihan-kesedihan yang Mas T jalani waktu itu, yang Mas T ceritakan, sampai pada masanya dulu waktu saya masih di kampung itu tahun 2008-2007, kalau tidak salah 2006 sampai 2007 lah ya. Itu saya dulu pernah kirim ke salah satu artis, saya tidak tahu kalau itu artis, ternyata itu adalah Bunda Dorce Gamalama waktu itu. Setiap malam saya broadcast, zaman BlackBerry dulu. Sebelum BlackBerry saya menggunakan SMS. Jadi dulu saya menggunakan sebuah kartu provider yang dimana ketika sudah dikirim 10 SMS, kita dapatnya beratus-ratus SMS. Dan itu selalu Mas T bikin, kemudian Mas T sebarkan. Mas T spam, kalau zaman dulu istilahnya di broadcast lah ya. Saya broadcast, saya sebarkan ke teman-teman yang ada di kontak saya, pilih semua, saya kirim SMS. Ada yang terganggu, tapi kebanyakan suka. Setiap mau tidur, dan itu sekitar jam 10 sampai jam 11 malam. Mas T selalu bikin kata-kata mutiara, puisi, pokoknya apa yang Mas T alami hari itu, Mas T kirimkan ke mereka. Dan tiba pada waktunya Bunda Dorce Gamalama sampai telepon saya, "Kamu itu siapa? Kamu itu apa? Apa maksudmu ngirim kata-kata seperti ini ke saya terus?" Terus sudah mulai ke BlackBerry. Tapi saya dulu sempat ditelepon oleh salah satu radio di Jakarta, namanya Radio Prambors, di acara Your Girlfriend atau apa gitu. Saya masih ingat betul. Dan waktu itu saya mendengarkan radio di Jakarta dengan melalui parabola. Saya dulu mendengarkan Prambors. Siapa ya penyiarnya, aku lupa. Karena setiap malam aku kirim spam ke situ. Setiap malam aku kirim puisi ke nomor line SMS. Kalau zaman dulu kan SMS ya, SMS dan telepon. Dan Mas T selalu kirim line SMS, kirim puisi ke line SMS itu. Dan entah kenapa, entah gimana orang Prambors itu penasaran sama Mas Tulus. Ditelepon, terus ditanyain, "Kamu setiap malam itu kirim puisi ke line SMS kami. Kamu siapa, di mana, dan apa motivasi kamu?" Akhirnya, karena dulu ada segmen ngobrol sama penyiarnya waktu itu, jadi Mas T sempat diminta kesediaan untuk ngobrol sama mereka. Ditelepon, diajak ngobrol. "Kenapa sih kamu punya pribadi yang seperti itu?" Sampai ditelepon, aku ngobrol apa adanya, aku omongin. Dan waktu itu kalau gak salah aku minta lagunya Toni Braxton yang Unbreak My Heart, lagunya itu. Dan waktu itu saya bilang, lagu itu dari saya, untuk saya, dan hanya buat saya. Itu kalau gak salah penyiarnya namanya Rudy siapa gitu, aku lupa. Rudy atau siapa ya, pokoknya dulu ada acara Your Girlfriend apa-apa, aku tuh gak ngerti kalau bahasa Inggris. Dan itu tuh pengalaman yang luar biasa. Saya orang kampung dulu yang gak tahu apa-apa, yang masih sangat jauh di pelosok. Tadi dulu saya coba buka ya, bigtulus.blogspot.com kalau masih ada. Kalau kalian penasaran, nanti linknya masih taruh di deskripsi. Nih, jadi dari awal tuh blogsnya Anak Rawajitu. Katakan saja apa yang ingin Anda katakan atau yang ingin Anda ucapkan. Silakan lakukan usaha apapun jika menurut Anda itu usaha yang paling baik demi menuju kesuksesan yang Anda cari. Saya yakin Anda menjadi bisa dan selalu percaya jika Anda mengawali semuanya dengan hati dan tidak berprasangka buruk kepada rahasia Tuhan. Tulus. Dan ini nyata, guys. bigtulus.blogspot.
Aku tuh ya kemarin sempat lihat lagi. Aku sempat melihat lagi eh beberapa hari yang lalu sih. Aku kaget. Hah? Aku sepuitis itu dulu. Aku separah itu dulu. Nanti Mas Teh ceritakan kenapa Mas Teh mau bahas tentang kecewa di sini. Nanti Mas Teh akan bahas itu dan Mas Teh akan kasih tahu kenapa bisa sampai terbentuk ada kekecewaan yang sampai membentuk Mas Teh memiliki pribadi yang seperti ini. Dulu. Kalau sekarang Mas Teh itu enggak. Mas Teh kalau merangkai kata masih pinter, masih bisa, tapi enggak semelankolis dulu gitu loh. Enggak semelo dulu. Coba ini kita baca lagi dan di sini ada kata-kata dari Bunda Dorce. Ini adalah screenshotnya waktu itu beliau BBM ke saya. Gak ada kata-kata yang paling aku suka. Kamu orang gila yang membelah aku, wahai anakku. Tulus, jangan pernah kau berhenti untuk berkarya. Dan Bunda yakin kamu bisa suatu saat Bunda kembali kau harus sudah jadi siapa-siapa. Ingat, jangan pernah ada luka karena aku yakin kamu bisa. Satu lagi, memang kau gila. Telah membuatku menangis berlinang air mata. Dan kini aku yakin melangkah. Aku pun tak tahu akan ku kembali kelak kehilangan surat urat malumu atau kalau mau melangkah pasti aku sayang kamu anak gajahku. Jadi dulu Bunda itu selalu panggil aku anak gajah dan aku tuh kenalnya secara tidak langsung dengan Bunda Dorce. Dengan Bunda Dorce aku kenalnya nggak secara langsung dan aku pernah dikirimin kaset dulu zaman dulu tip itu satu box dan orang kampungku sempat geger. Hah? Seorang Tulus bisa mendapatkan itu? Silahkan dibaca. Kalau nggak kebalik sih ya. Itu dari Bunda Dorce Gama Lama. Jadi BBM-nya waktu itu aku screenshot terus aku taruh di sini dan banyak pelajaran yang pernah saya dapat dari beliau. Beliau banyak mengajarkan saya tentang seni itu bagaimana sih, kehidupan itu bagaimana. Mungkin bagi sebagian orang mungkin akan beranggapan ya iyalah, Bunda itu begitu, Bunda Dorce itu ini gitu ya. Dan ini adalah salah satu kata-kata yang pernah saya buat di blog. Jadi semua SMS yang saya ketik dulu saya simpan dulu, HP saya Sony Ericsson ya. Dan ini saya upload di Blogspot itu tanggal 2 Agustus hari Sabtu 2014. Serius ini saya ngetik. Gerimis, rintikmu semakin menyayat, dinginmu terasa menghujat. Haruskah aku menangis demi melupakan rasaku? Aku tak mampu memejamkan mata. Kehilangan ini kembali mengusikku. Aku rindu. Aku tak mampu memungkiri jika aku merindukan hal yang terjadi di akhir tahun lalu. Atas nama persahabatan dan kerja keras, kami berjuang bersama, meniti karir bersama, menuju kesuksesan yang terlalu tinggi dan tak membuat kami bercongkak diri. Namun kebersamaan itu tidak bertahan lama. Kami menjauh satu sama lain, kami berpisah karena keadaan yang tak mengizinkan kami lagi
Aku nggak nyangka kalau ini aku gitu loh. Sumpah teman-teman, aku kaget. Setelah aku buka lagi blog ini, aku tuh ngerasa kayak, serius ini gue. Ini lagi satu ya. Satu lagi yang harus aku baca, setelah itu kita bakal kembali ke... Mungkin nanti puisi-puisi yang di sini bisa Mas T bikin video untuk memanjangkan segmen Cermal ya. Mungkin nanti suatu saat kita bikin video lagi tentang puisi-puisi yang mungkin saja bisa Mas T bacakan, atau kata-kata mutiara yang pernah Mas T buat waktu itu. Dan ini adalah sebuah ungkapan isi hatinya Mas T terhadap seperti ini. Dulu Mas T itu orangnya melankolis,
Perasaannya masih sangat peka sekali, tapi kenapa sekarang jadi seperti ini? Gak bisa menerima keadaan. Sorry, bukan gak bisa menerima keadaan, tapi kenapa bisa terpuruk seperti ini dan memiliki sifat yang bertolak belakang dengan masa lalunya Mas Teh dulu? Kenapa Mas Teh bisa jadi seperti ini? Jawaban saya cuma satu. Kecewa. Kecewa yang membuat saya seperti ini. Saya pernah kecewa karena saya melihat kegagalan rumah tangga orang tua saya. Saya pernah kecewa karena saya melihat saya tidak diurusi seperti halnya manusia yang lain, anak-anak yang lain. Saya pernah merasa kecewa di mana saya di situ dikucilkan oleh teman-teman saya karena badan saya besar. Saya pernah kecewa karena saya melihat kekerasan di dalam rumah tangga keluarga saya. Saya pernah kecewa juga karena saya mengalami banyak trauma-trauma kecil di mana saya melihat pukulan-pukulan keras terhadap orang tua saya, khususnya ibu dan adik-adik saya. Bahkan saya pun pernah merasakan berdarah. Kepala saya keluar darah karena hal itu. Dan mungkin ketika kalian berpikir kok sampean tidak bisa menerima keluarganya sampean, bukan saya tidak bisa menerima, tapi saya pernah kecewa dalam hal ini. Saya harus berjuang sendiri, mengorbankan diri saya, mengorbankan masa depan saya, mengorbankan pendidikan saya, bergantian dengan adik saya supaya adik saya bisa sekolah, dan saya harus mencari uang. Saya harus jualan sayur, saya jualan es balon zaman dulu, jualan kemplang. Dan mereka nggak tahu apa-apa, mereka bekerja di luar daerah. Mereka nggak pernah mikirin saya gimana. Jadi semua alasan yang pernah saya alami yang membuat saya sekarang berubah, itu karena kecewa. Saya kecewa dengan semuanya. Saya sempat kok nantang Allah. Jujur, saya sempat marah sama Allah. Kok saya nggak seperti orang-orang pada umumnya gitu loh. Kok orang bisa, kenapa saya enggak? Kok orang kumpul, saya berpisah? Kok orang dihargai, saya dihina? Kok orang kaya, saya miskin gitu loh. Saya pernah menjadi itu. Jadi kecewa ini banyak sekali manfaatnya, tapi banyak juga mudorotnya. Saat kecewa saya bisa melawan diri saya sendiri untuk melakukan hal-hal di luar nalar, termasuk membenci, bahkan waktu itu menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ngerti gimana ceritanya kok saya bisa membantah, saya bisa membenci, dan saya bisa menantang Allah pada waktu itu. Percaya atau enggak, saya dulu kalau pulang sekolah jam 3, jam 2 sore, itu saya langsung ke pasar. Dulu jam 12. Jam 12, jam 1 saya sudah pulang karena saya masuk pagi. Terus sesudah itu saya digantiin dagang sama mama. Mama pulang, mama istirahat karena mama jalannya sudah dari jam 2 pagi. Aku jualan sampai maghrib, sambil nunggu, ya sambil jualan lah pokoknya. Ngumpul sama teman-temanku di pasar dulu. Terus setiap pulang, percaya atau enggak, saya ini orangnya cengeng sudah dari dulu. Dikit-dikit nangis, sudah dari dulu, dari zaman dulu. Gak bisa tersentak omongan sedikit pun. Omongan teman saya yang begini aja saya bisa baper. Aduh, dulu tuh saya parah lah pokoknya. Saya gak seperti yang sekarang ini. Jadi jujur, banyak yang membuat saya menjadi lebih buruk karena kecewa itu. Tapi di sisi lain saya merasa ada banyak yang lebih baik juga. Ada yang lebih baik lagi, dan
merubah saya mengarah ke baik. Ya, dengan kecewa ini saya banyak merasa ada keburukan di badan saya, tapi dengan kecewa itu saya juga merasa ada perbaikan-perbaikan yang memang signifikan terjadi di badan saya. Buruknya adalah saat saya sudah kecewa, saya akan benci yang membuat saya kecewa. Sangat lama sekali. Termasuk saya pernah membenci Allah waktu itu. Setiap pulang dagang, maghrib, sepanjang jalan saya nangis. Sepanjang jalan saya nangis dan itu selalu terjadi hampir setiap hari. Dan gak ada yang tahu dalam hal ini. Dari jalan dari pasar ke rumah saya kurang lebih 10-20 menit jalan kaki. Dan sudah mulai tutup dari pasar itu saya biasanya duduk dulu di depan kan kalau di pasar dagang sayuran kan banyak meja-meja kosong. Kadang saya duduk di meja itu lama sampai jam 6:30. Padahal ditutup itu jam 5. Saya sampai 6:30. Saya duduk dengerin lagu-lagu sedih biasanya. Kemudian saya menangis. Sampai dalam perjalanan, itu hampir rutinitas setiap hari yang saya lakukan. Sebagian besar orang nggak tahu, mungkin dipikir, kenapa sih saya harus nangis gitu loh. Saya harus ngungkapin semua kekecewaan saya itu dengan menangis. Kalau saya nggak nangis, saya nggak puas. Jalan dari pasar ke rumah itu antara 15 menit paling lama. Saya bisa mendengarkan 5-10 lagu di perjalanan. Dan kalau ketemu orang, ditegur, pulang Lus. Saya langsung begini. Saya sapu air mata saya. Kadang saya gimana ya? Jujur, sebagai manusia biasa saya merasa benci dengan keadaan saya. Kok yang lain sudah di rumah, sudah berkumpul bersama keluarga, udah tinggal menikmati gitu loh. Kok saya enggak? Kok saya cuma bisa jam segini aja saya baru pulang. Yang lain udah pada main, udah ngumpul sama teman-temannya, saya baru pulang gitu loh. Kalau saya nggak ngelakuin itu, saya nggak bisa bantu orang tua saya. Tapi kalau saya bantu, masa muda saya, masa depan saya nggak ada. Sempat saya bertanya sama Allah, ya Allah, nanti gedenya saya mau jadi apa? Kalau psikis saya terbentuk seperti ini dari kecil. Makanya saya, kalau udah sampai rumah tuh, kadang-kadang mama yang liatin mainnya hasil jualan hari ini. Ya. Dan kadang mama tuh ngeliatin aku. Kamu kenapa? Katanya. Nggak ada apa-apa, Mak. Kamu habis nangis? Enggak. Kan kalau 15 menit saya jalan kaki, saya mengeluarkan air mata itu, ya sedikit bengap lah sebenarnya sampai rumah. Saya lap air mata saya dan mama selalu bertanya, kamu kenapa, Le? Gak ada apa-apa. Kadang saya kasih uang ke ibu saya tuh saya mikir lagi, ya Allah, mama nungguin aku pulang. Nanti jam 2, jam 1 itu mama habis tahajud. Mama pasti udah jalan ke pasar lagi. Kadang-kadang saya temenin juga kalau pas saya masuk siang. Kalau sekolahnya masuk siang ya, saya pasti temenin ke pasar. Banyak pengalaman-pengalaman gaib itu ya itu selama saya nemenin ibu saya ke pasar. Cuman kalau pas pulang, saya tuh gak tegang lihat keadaan rumah saya ya. Bapak saya gak pernah mau ibadah waktu itu. Dan saya pun ya belum mengerti waktu itu ya. Saya belum memahami, oh ini tuh wajib, oh ini tuh harus dikerjakan. Sedikit orang yang bisa memahami saya memang karena
Saya itu orangnya sangat tertutup sebenarnya, meskipun saya orangnya blak-blakan mulutnya. Kalau ngomong kasar, kalau ngomong ini, tapi jujur saya ini orangnya tertutup. Saya tidak bisa terbuka sama siapa-siapa. Terbukanya ya dengan begitu, dengan mengetik kata-kata, kemudian mengungkapkan isi hati saya. Intinya saya nggak pernah menyalahkan kekecewaan. Saya sangat kecewa. Saya sangat marah. Saya kecewa, saya marah sama Allah dengan masa lalu saya yang kenapa tidak sebaik orang lain. Sampai detik ini saya masih ada rasa kecewa terhadap Tuhan. Tapi ternyata setelah saya pikir lagi, kecewa saya terhadap Tuhan itu salah. Kalau misalnya saya dulu tidak merasakan kecewa, mungkin saat ini saya sudah tidak jadi orang kuat yang tidak bisa hidup sendiri di Jakarta. Sudah puluhan tahun saya di Jakarta, merantau tanpa siapapun, dan saya sendiri di sini. Jadi lagi-lagi ya hanya bisa saya jadikan cerita, saya jadikan penyemangat buat diri saya sendiri. Dan di sisi lain mungkin saya ada rasa kecewa, kemudian saya marah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain lagi saya sangat merasa senang, merasa bahagia, merasa berterima kasih sama Allah karena Allah memberikan saya penguatan, memberikan saya kekuatan di mana sampai saat ini saya masih bisa hidup, saya masih bisa bertahan. Dan itulah rasa kecewa saya. Saya pernah kecewa dengan lari ke hal-hal yang negatif. Saya pernah kecewa, kemudian saya lari ke sesuatu yang tidak baik. Tetapi makna kecewa bagi saya adalah, kecewa itu pada dasarnya adalah sebuah guru. Kecewa itu pada dasarnya adalah sebuah pelajaran yang luar biasa. Saya tidak pernah tahu apa yang bakal saya alami ke depan. Tetapi rasa kecewa saya itu membuat saya menjadi lebih bersyukur atas hidup ini. Dimana dulu saya bisa jadi setertutup itu, sampai saya membuat kata-kata mutiara untuk mengungkapkan isi hati saya. Sebenarnya itu isi hati saya. Jujur itu lillahi ta'ala, itu isi hati saya. Hati saya yang mengatakan seperti ini yang saya alami sekarang, dan ini yang saya rasakan sekarang. Dan hati saya yang mau mengatakan itu. Kadang saya lelah, kadang saya capek. Saya tuh pengen dipeluk sama kakak saya pengen dipeluk sama ibu saya. Cuma kadang saya kasihan lihat beliau udah capek. Ya Allah, terimalah kedua orang tua hamba di sisimu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa mereka ya Allah. Sayangi mereka berdua ya Allah, sama seperti halnya ketika mereka menyayangi hamba di dunia ya Allah. Allahumma firli dhunubi li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Kalian pernah ngalamin gak? Pakai celana sekolah bolong yang seharusnya beli. Mamaku bukan orang yang gak mau beliin celana waktu itu. Mamaku kan di pasar, sekedar ngutang sama teman-teman dia yang di pasar masih bisa buat beliin aku celana. Cuma kan aku gak tega ya. Dulu bapakku udah sakit-sakitan, bapak tuh gak pernah kerja, bapak di rumah, dan mama yang cari uang waktu itu. Allahu Akbar. Di sini yang membuat saya sangat kecewa. Ibu saya sudah lelah bekerja. Ibu saya harus mencukupi kebutuhan keluarga, mengurus saya, menyekolahkan saya dan adik-adik saya, memberikan nafkah kami. Tapi di sisi lain, pada saat itu saya sangat membenci bapak saya sendiri. Bapak kandung saya itu saya sangat benci sekali.
Karena saya melihat ibu saya diinjak kepalanya, adik saya diinjak kepalanya. Ibu saya dipukuli sampai berdarah-darah. Makanya saya paling gak bisa sekarang kalau saya mau dihancurkan sama orang. Ada orang yang mau ngancurin saya tuh, saya ngerasanya udah bapak saya aja yang mau ngancurin saya gitu loh. Tapi rasa benci saya terhadap bapak saya itu dulu ya. Kalau sekarang saya sudah banyak belajar, apalagi ketika beliau sudah meninggal. Saya banyak sekali mendapatkan pelajaran. Kalau ya mau sebusuk-busuknya bapak, mau sejelek-jeleknya bapak, mereka tetap orang tua saya. Saya tetap, kalau nggak ada bapak nggak ada saya gitu. Jadi itu hal yang membuat saya tuh bertahan ketika ada sepatu saya bolong. Kan di Rawajitu itu kampung ya, air semua di mana-mana. Saya lebih memilih diam-diam, celananya bolong ya. Kan dulu saya gede ya badannya, jadi kalau pakai celana tuh gampang bolong guys. Dan jujur pada zaman itu gak ada anak kecil yang maaf zaman dulu itu pakai celana sekolah terus pakai celana dalam lagi, gak ada. Kecuali sudah sunat kalau zaman dulu ya. Ini Mas Teh ngomong apa adanya aja. Dan aku tuh kalau pakai celana selalu sobek. Sebentar sobek, sebentar sobek. Dan mama tuh celananya udah jelek ya Le. Enggak mah masih bisa dipakai. Gak usah beli. Saya selalu bermasalah di sleting, resleting, kemudian hak, karena kan perut saya besar waktu itu. Saya udah gede dari kecil. Dari lahir saya sudah besar. Mama lagi nonton film zaman dulu Tersanjung. Aku di luar, aku pakai dimar. Kalian tahu dimar? Lampu ublik yang kecil itu, yang dari minyak tanah. Saya jahit celana saya sendiri. Saya ke depan. Mama nanya, kenapa Le? Gak apa-apa mak, mau jahit celana daripada beli sayang. Iya. Pas saya posisi jahit itu, kekecewaan saya kembali timbul. Ya Allah, celana dengan harga 15.000 ini kan gampang banget buat dibeli. Kalau orang kenapa gampang banget, tapi kalau saya kenapa saya nggak tega minta uang sama ibu saya? Kenapa saya nggak bisa seperti mereka? Selalu itu. Buku pelajaran aja, saya selalu pinjam sama teman-teman saya dulu. Saya pungut dari teman-teman saya. Dari kakak-kakak kelas saya dulu, saya datengin rumahnya, Mbak dipakai nggak buku bahasa Indonesianya? Saya pakai ya Mbak, zaman dulu bukunya yang warna hijau, yang tebelnya segini. Saya minta, sampulnya udah nggak ada. Yang lain pada beli baru, aku pakai buku bekas. Toh isinya sama, sebenarnya isinya nggak berbeda. IPA zaman dulu, terus IPS, semuanya saya pinjam. Saya minta, kalau istilah orang Jawa tuh lungsuran, nyisa lama. Dan ini sebuah cerita yang memang nggak ada yang tahu, cuman saya dan mama saya yang tahu, dan mungkin akan jadi pengalaman terbaik buat saya. Saat saya sudah selesai, saya marah, saya kecewa sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, kok saya kayak gini, yang lain nggak kayak gini ya Allah gitu. Kok saya harus jahit celana saya sendiri, kok saya harus begini. Apa kesalahan saya? Kenapa saya nggak bisa seperti orang lain? Sama halnya ketika saya sudah besar pun saya selalu mengeluh seperti itu waktu itu. Kok yang lain pada punya HP itu gampang banget beli HP. Gampang banget beli ini beli itu zaman SD dulu ya. Kok kalau saya harus jual bayam dulu, saya harus nanam bayam dulu. Sampai terkumpul dulu 600.000 itu HP Nokia 3315 zaman dulu. Saya kadang tuh ngeluhnya di situ. Dan di kejadian malam hari itu, saya nggak sadar saya tertidur di depan. Kan kalau sudah jam 10 ke atas kan orang udah pada pulang yang nonton TV di rumah ya. Aku ternyata tidur di situ dan itu belum selesai jahitannya. Itu aku jahit celana itu belum selesai. Di samping ublik itu, di samping damar itu aku lihat mamaku jahit. Aku kebangun dan satu ngejahit, satunya pegang kepalaku.
Dia bilang, ada ini, buleku pulang kan. Loh, Tulus di depan tidur di sini ya. Ya boleh. Aku beruntung punya anak kayak dia, katanya dia ngomong sama buleku. Tapi nggak nangis, cuman aku dengar. Tak tuh kok celana nggak gelem loh bule, katanya ngomong sama buleku kan. Tak beliin celana nggak mau loh le iki le, katanya. Pengennya katanya pakai yang ini aja. Sebegitu bangganya gitu loh dia bilang ke orang kalau aku tuh membanggakan buat dia. Aku senang punya anak, dia ini nggak mau merepotkan saya, nggak mau bikin saya repot, nggak mau saya bikin keluarin duit. Padahal waktu itu kalau beli sih insya Allah masih mampu, bukannya mamaku nggak punya duit. Cuman memang aku tuh orangnya mesake gitu loh, kasihan jam 2 udah jalan. Dan sambil dia nyelesain dia ngejahit celanaku itu, dia bilang ke budeku kalau aku tuh seneng lagi loh api anakku, katanya. Nah sing iki memang beda, dia selalu dari dulu selalu bilang kayak gitu. Kalau Tulus ini memang beda. Tulus ini punya pikiran yang dewasa. Ngomongnya, pokoknya di situ dia ngejahit sambil sambil ngomong sama buleku tuh aku dengar semua, dan di situ aku belum bisa lupa sampai sekarang. Dan oh iya, aku harus jadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Aku harus jadi yang terbaik buat mama, karena mama waktu itu membanggakan sekali saya. Dan aku tuh heran, mamaku sama aku tuh kayak punya ikatan tersendiri yang beda dengan anak-anaknya yang lain. Saya tuh herannya pas saya lagi diem, saya lagi bete, atau saya kan dari dulu emang baperan orangnya, dikatain sama kakak saya aja, saya nangis. Saya di kamar diem gitu. Nanti tiba-tiba mama saya ke kamar, udah dia tahu, dia ngerti kalau ngopo katanya. Wes, jangan dendam ya nak ya sama kakakmu ya nak. Jangan sakit hati sama kakakmu. Emang orangnya kayak gitu. Mau gimana dia saudara kamu. Dan dia itu bisa ngerti, bisa tahu kalau aku lagi nangis. Padahal kamarku tuh kan, aku di depan, kamar aku depan, terus 1, 2 ya. Ada satu kamar lagi, kemudian mamaku yang di sebelah sana. Masih kehalang satu dinding lah, ada satu sekatan lagi yang aku, kamar kakakku, baru kamarnya mamaku. Dan itu dulu rumah sempit banget, karena dulu masih sekat-sekat. Kakakku 2, aku sama adekku dulu bertiga. Cuman aku punya kamar sendiri akhirnya. Adekku tidur sama mamaku yang 2 kan, Mijan sama Wardi masih sama mama dulu. Dan aku anehnya dia tuh punya perasaan dimana aku pulang gara-gara apa ya? Oh aku pulang pengajian, zaman dulu kan ikut hadiri pengajian. Aku dijemput sama dia naik motor, cuman aku nggak tahu kalau dia udah datang gitu loh. Aku malah sibuk ngobrol sama teman-temanku lagi. Sampai rumah tuh aku dioceh-oceh. Padahal ya ngocehinnya tuh nggak kasar, cuman yang bilangnya, wong wis dinteni ket mau kok, bukannya mikir arep ndang mulai wis bengi barang kok gitu. Kalau di sana kan dulu pengajian sampai jam 12, jam 1 gitu ya kalau pengajian. Maulid Nabi waktu itu aku ingat. Wong kok ranti utak, cuma digituin doang padahal. Wong kang terus nyekel gitu gini kan. Soalnya kan kakakku dulu juga keras kepala orangnya. Dan dia ngelihat, memang aku dengar aku dimarahin, terus dia ngelihat aku cuci muka, dan aku langsung tidur di kamar dan aku tengkurap. Di situ dia tuh langsung dateng yang ngelus rambutku. Wes, ojo pencet kakangmu yo ya. Mau biar piye-piye kayak dulurmu. Makanya sampai sekarang tuh aku tuh nggak ada benci sama kakakku. Sebenarnya aku nggak benci loh guys. Aku cuma kecewa sama sifat mereka.
Kalian bisa ngelihat nggak ya? Barusan ada cahaya yang masuk ke kepalaku, pas tepat dari depanku. Terus mereka berputar di sini, kemudian menghilang. Satu cahaya jatuh ke kepalaku, yang lain berputar di sini terus menghilang. Aku nggak tahu itu apa. Tapi kenapa pas aku lagi sedih kayak gini mereka datang? Itu apa aku nggak tahu. Tapi saya yakin ini hal positif. Sesuatu yang positif yang datang ke saya. Oke, teman-teman, sudah hampir 1 jam, sudah 50 menit. Intinya kalau di segmen Cermal saya nggak bisa sapa-sapa, saya nggak bisa senggol-senggol untuk beberapa subscriber. Hanya mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bisa menjadi penyemangat buat kalian, menjadi teman tidur buat kalian, yang bisa kalian jadikan manfaat. Sekali lagi untuk teman-teman yang mau mengunjungi blog saya, nanti saya ketik di deskripsi alamat blognya Mas Tulus. Di situ banyak kata-kata mutiara, banyak puisi. Kalau nanti kalian takutnya saya dibilang hoak ya, ada tanggalnya, ada waktunya. Jadi ada beberapa yang sudah tulis lama, tapi baru saya masukkan ke blog dalam waktu beberapa saat. Setelah beberapa tahun saya masukkan di blog, ada juga. Jadi tidak semua di hari yang sama. Ada dari 2006-2007 lah waktu itu, kalau nggak salah. Monggo silakan dibuka sendiri. Dan ini adalah sebuah poin di mana kecewa bagi saya adalah memang menyakitkan. Ada trauma tersendiri, ada merubah hal jelek, hal baik menjadi jelek di badan saya juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada hal baik yang berubah dari diri saya. Dan saya sangat bersyukur dalam hal ini, saya masih bisa memberikan inspirasi buat kalian. Meskipun ada beberapa sifat yang mungkin tetap perlu saya rubah, tetap perlu saya perbaiki. Semoga ini jadi manfaat buat kalian, dan semoga ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kalian. Jika kecewa itu memang bisa saja merubah tabiat, sifat, kemudian perlakuan orang terhadap orang lain. Tapi di sisi lain kecewa juga banyak memberikan kita pelajaran, di mana kita harus mengevaluasi diri kita. Bagaimana kita bisa kecewa dan apa alasan Tuhan membuat kita kecewa. Dan yang pasti, semua janji Tuhan itu indah. Semua alasan Allah itu baik dan tidak ada yang menyesatkan kita. Allah selalu mempunyai alasan kenapa Dia memberikan ini kepada kita, kenapa Allah memberikan ini kepada kita, dan Allah punya satu cerita, Allah punya satu harapan, Allah punya satu pelajaran, Allah punya satu penguatan yang bisa kita jadikan penguat pada saat ini. Dan saya sangat bersyukur. Jadi ketika apapun yang Allah berikan terhadap saya, entah itu kematian, entah itu sakit, entah itu musibah, entah itu bencana, meskipun saya kecewa dengan apa yang Allah berikan, tapi saya tetap harus jadi kuat demi adik-adik saya. Saya tidak mau adik-adik saya mengalami hal yang seperti saya alami. Adik saya dicuekin sama abang-abangnya. Dulu saya dicuekin sama abang-abang saya, sama kakak-kakak saya. Dan saya nggak mau adik saya juga ngalamin sama halnya dengan yang saya rasakan waktu itu. Jadi meskipun saya harus banyak berkorban tentang diri saya, rasa kecewa saya harus saya buang, saya tidak bisa menjadi mereka lagi. Saya nggak membuat mereka menjadi saya waktu itu. Saya punya satu kakak yang paling dekat dengan saya, namanya Mbak Munjayati. Beliau sudah dari 2002. Dari 2001 sampai 2002, beliau izin berangkat TKW ke Malaysia dan sampai saat ini saya nggak ada kabarnya. Saya paling dekat dengan beliau. Untuk mencarinya lagi saya sudah punya data apa-apa. Saya nggak punya data gimana-gimana beliaunya siapa. Kemudian beliau itu di mana saya nggak tahu. Foto saya sudah nggak punya, data-data apapun saya sudah nggak punya. Saya berharap Allah memberikan saya keajaiban untuk membuat kakak saya bisa pulang.
Setidaknya kalau toh ingin tinggal di sana bersama keluarga besarnya yang baru, saya tidak masalah. Tetapi saya selalu meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan berikanlah dia pemikiran untuk mengingat saya. Saya rasa nggak mungkin dia nggak ingat sama saya, karena kami paling dekat waktu itu. Mbak Munjayati namanya, panggilannya Yukti. Dan saya adalah Tulus Gendut, adiknya Yukti. Semoga Allah membuat kami bisa kembali bertemu dan merubah segala bentuk kekecewaan-kekecewaan yang pernah saya alami ini adalah sebagai pelajaran, dan kalian bisa memahami juga apa yang saya sampaikan dan kemudian merubah kekecewaan kalian itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Yang Tuhan lakukan selama ini jangan kita sesali. Yang Tuhan lakukan selama ini yang diberikan kepada kita, anggap saja sebagai sebuah bimbingan yang secara tidak langsung menguatkan kita di hari ini. Dan yang terjadi hari ini, yang sudah kita dapatkan hari ini adalah sebuah modal yang sudah kita tanam dari dulu. Jadi jangan pernah menyesal, jangan pernah kecewa. Kecewa boleh, manusiawi. Menyesal pun boleh, tetapi tolong sedikit saja berpikir kalau kecewa ini adalah sebuah cara Allah untuk menguatkan kita. Kurang lebih seperti ini orang baik. Mas Teh mengucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan apa yang Mas Teh katakan. Sekali lagi semoga ini bisa jadi teman tidur buat kalian, penyemangat bagi kalian yang sedang berada di luar kota, di luar negeri, ataupun dimanapun kalian berada, atau kalian suka dengan sesuatu suasana melankolis seperti ini. Semoga bisa dijadikan sebagai teman tidur, kemudian dijadikan sebagai pengalaman berharga. Ada sesuatu yang bisa kalian ambil di situ, dan ada sesuatu yang bisa kalian maknai tentang sebuah arti kata kecewa. Mas Teh mohon pamit. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mas Teh gak bisa sapa-sapa di segmen Cermal. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Untuk yang belum, nanti minta supportnya buat di subscribe. Semoga kalian semua bahagia, dan saya selalu berusaha jadi yang terbaik buat kalian, dan semoga Allah memudahkan segala urusan baik kalian. Mas Teh mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Sukses untuk kita semua. Semoga Allah terus bersama kita. Sampai jumpa orang baik, dan selamat tidur. Terima kasih.